Annyeonghaseyo, apa kabar semuanya? Di video ini, Minbora akan membahas drama terbaru berjudul Duty After School. Drama ini menceritakan tentang kondisi manusia yang berada di tengah perang melawan makhluk asing. Semua bermula ketika benda asing yang seperti bola muncul di atas langit, termasuk di Korea Selatan. Kondisi itu membuat pemerintah memutuskan meningkatkan kekuatan militernya. Dampaknya, sekelompok siswa SMA dipanggil untuk menjalani pelatihan militer. Para pelajar yang harusnya belajar untuk ujian sekolah, malah harus berperang melawan makhluk asing itu. Bagaimana cerita selanjutnya? Apakah mereka bisa bertahan dan menang melawan makhluk asing itu? Ayo simak dulu alur ceritanya. Episode kelima dimulai dengan Letnan Lee yang mengemudikan truk bersama para siswa untuk menemukan yang lainnya. Mereka melihat truk yang terjatuh dan memeriksanya. Dok Jong menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Yong Shin dan memberitahukan hal itu kepada Letnan Lee. Mereka lega mengetahui jika teman-temannya sudah menemukan tempat berlindung. Letnan Lee membuat strategi untuk mencari mereka dan meminta yang lainnya agar selalu waspada. Sebelum pergi, ada makhluk bola yang mendekat dan bersiap untuk menyerang. Mereka langsung melepaskan tembakan dan membunuh semua makhluk itu. Sementara itu, Yang Su meninggalkan grupnya dan mulai mengalihkan perhatian makhluk bola agar yang lainnya bisa pergi. John Hee akhirnya berhasil mengambil kunci mobil dan mereka pun naik ke mobil meninggalkan Yang Su yang bertarung sendirian melawan makhluk bola. Setelah beberapa saat, mobil itu berhenti mendadak saat menyadari jika Hirak tidak ada. Untuk pertama kalinya, Hirak melakukan hal yang benar dan tetap tinggal untuk membantu Yang Su. Yang Su terlihat ketakutan meskipun dia mengajukan diri untuk menjadi umpan. Hirak menggunakan cairan nitrogen yang sebelumnya dia temukan di garasi untuk melawan dan membunuh makhluk bola. Dia masih ingat jika mereka lemah terhadap suhu yang dingin. Yang Su senang karena Hirak tetap tinggal dan membantunya. Keduanya tidak menyadari jika lebih banyak makhluk bola yang datang ke arah mereka. Tetapi untungnya ada Letnan Lee dan Nara yang menyelamatkan keduanya. Mereka semua naik ke truk dan kembali ke kamp penampungan. Meskipun telah melalui banyak hal, mereka senang bisa bersama kembali dan membuat lelucon dalam perjalanan ke kamp. Kim Won Bin dan Yong Su menyambut mereka dan mengantarnya ke tempat tidur yang telah mereka siapkan. Yang lain merasa dikhianati oleh Yong Su tetapi Kim Won Bin membelanya. Letnan Lee juga ditegur oleh atasannya karena mengabaikan perintahnya dengan mencuri truk militer. Tetapi untungnya dia tidak dihukum. Selama beberapa bulan, para siswa tinggal di kamp tersebut. Terlihat mereka yang melakukan segala kegiatan militer seperti menggali saluran air, membuat tenda, dan lainnya. Aesol terlihat masih kesulitan selama kegiatan itu. Para siswa terus merekam pesan untuk keluarga mereka dan berbagi pemikiran serta perasaan mereka. Tentu saja ada beberapa perkelahian kecil, tetapi hal itu dapat diselesaikan dengan cepat. Yong Su masih terobsesi dengan ujian CSAT yang membuat Kwon Il-ha kesal. Yo Jung lelah dan kewalahan memimpin semua orang. Nara bertengkar dengan Bora tentang Aesol yang terus saja mengacau. Pihak militer masih kewalahan dengan bola alien dan percaya jika bola itu menyerang tempat-tempat ramai. Teori mereka adalah bahwa bola itu mengambil nutrisi dari manusia dan memakannya. Mereka berkata jika PBB sedang mengembangkan senjata kriogenik untuk membunuh makhluk itu karena mereka lemah terhadap dingin. Salah satu pemimpin yaitu Cha Mun Hyok berpendapat bahwa mereka tidak bisa menunggu sampai senjata itu jadi. Dia takut jika bola besar jatuh dan akan membunuh mereka semua. Dia meminta pasukan cadangan siswa untuk melaksanakan operasi pemusnahan bola. Siswa Sungjin dipanggil dan diberitahu jika mereka akan dikirim dalam misi itu. Sebagai imbalannya, mereka bisa pulang dan kembali ke keluarga masing-masing setelah misi itu selesai. Letnan Lee meminta mereka untuk bersiap dan pergi keesokan paginya untuk melenyapkan makhluk bola di daerah pemukiman terdekat. Malam itu, para siswa tidak bisa makan karena khawatir dengan misinya. Sementara itu Kim Won Bin dan Letnan Lee khawatir jika mereka meminta para siswa untuk menulis surat wasiat. Mereka berdebat tentang hal itu. Yo Jung yang menguping pembicaraan mereka memutuskan untuk mengambil surat wasiat dan memberitahu teman-temannya.
Para siswa merasa seperti dikirim ke misi kematian setelah mendengar tentang surat wasiat tersebut. Para siswa mengatakan bahwa menulis surat wasiat tidak terasa benar bagi mereka. Yojung mencoba untuk berbicara dengan tenang tetapi para siswa menyerangnya. Yang Su mengasihaninya dan bersyukur karena dia tidak terpilih menjadi ketua kelas. Malam berlalu dan para siswa tidak bisa tidur. Mereka setuju untuk menulis surat wasiat setelah melakukan diskusi mendalam. Kim Won-bin dan Letnan Lee menyadari apa yang dilakukan Yojung dan mendatangi para siswa. Mereka mengadakan pesta kecil dengan makanan dan sumber daya seadanya. Namun hal itu dapat menghibur para siswa. Semuanya bersenang-senang dan sejenak melupakan misi di depan mereka. Namun, kenyataannya hal itu tidak dapat diabaikan terlalu lama dan mereka kembali mengkhawatirkan misi itu. Letnan Lee meyakinkan semuanya bahwa dia akan bersama mereka sampai akhir serta melindungi mereka semua. Keesokan paginya, para siswa itu bersiap pergi setelah Letnan Lee menyebutkan peran mereka masing-masing. Mereka juga diberi 2 detektor untuk mendeteksi keberadaan makhluk bola. Akhirnya mereka berangkat dan jalan ke kota terdekat. Meskipun takut, mereka berharap misi itu akan berjalan dengan baik. Chiyol merasa sedih karena Nara sepertinya menyukai orang lain dan Hirak senang menemukan sebotol cola di mesin pendingin. Dia menolak untuk membagikan minuman itu. Sayangnya detektor bola itu mulai mengirimkan peringatan dan mereka melanjutkan misi itu dengan hati-hati. Letnan Lee mencoba memancing mereka dengan mobil mainan. Makhluk bola itu langsung berdatangan setelah mendengar suara mobil itu dan seketika mereka langsung ditembaki oleh para siswa. Setelah beberapa saat hening, ada makhluk bola yang datang sangat cepat dan menghampiri mereka. Semua siswa panik sehingga tembakan mereka tidak mengenainya hingga makhluk itu semakin mendekat. Untungnya Letnan Lee datang dan membunuhnya. Dia meminta para siswa untuk fokus dan kembali ke posisi masing-masing. Mereka mencari makhluk itu dari satu rumah ke lainnya karena makhluk bola itu mengubah taktiknya dengan bersembunyi. Nara memberikan perlindungan sebagai penembak jitu sementara yang lain mencari di dalam rumah. Episode berakhir dengan kelompok Kim Won-bin yang menemukan seorang penyintas yang terlihat sangat ketakutan. Episode kelima pun selesai. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong, bye-bye.